Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi garis dan sudut pada kegiatan 7.1 yaitu hubungan antar garis. Di sini kita akan bahas tentang hubungan titik dan garis, hubungan antara titik bidang, hubungan antara garis dan bidang, titik-titik garis, dan titik-titik sebidang. Kalian juga bisa buka bukunya di buku Matematika Kemendikbud revisi 2017 yang semester 2. Ya, bagaimana selengkapnya kegiatan 7.1 ini? Mari kita lihat video selengkapnya. Sebelumnya, jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Sebelumnya, di sini ada gambar tentang garis dan sudut. Kita perhatikan. Untuk yang pertama, ini adalah center ya. Sinarnya ini membentuk suatu sinar garis. Kemudian di gambar B, ini juga ya membentuk garis ya. Lalu di gambar B ada jembatan yang ketika kita tarik lurus itu juga membentuk sebuah garis. Lalu kemudian ada backstop ya, atau jadi ini membentuk sebuah sudut. Lalu kemudian ada rel kereta api yang juga membentuk sebuah garis. Jadi dalam kehidupan sehari-hari garis dan sudut banyak digunakan. Kita masuk ke kegiatan 7.1 yaitu hubungan antar garis. Hubungan antar titik, garis, dan bidang. Dalam ilmu geometri terdapat beberapa istilah atau sebutan yang tidak memiliki definisi atau undefined terms, antara lain titik, garis, dan bidang. Meskipun ketiga istilah tersebut tidak secara formal didefinisikan, sangat penting disepakati tentang arti istilah tersebut ya. Oke, lihat gambar 7.2 berikut. Ini yang kita namakan titik. Kemudian ada yang dinamakan garis, ini dinamakan garis, dua buah titik yang dihubungkan melalui satu buah garis, itu dinamakan garis atau ya di sini kita bisa namai RS, itu bisa katakan garis RS atau garis G gitu ya. Lalu bidang, ya, ini sebuah bidang, kita bisa namai bidang alfa atau bidang KLM gitu ya, sesuai dengan nama titik di dalamnya. Oke, itu adalah gambar representasi dari titik, garis, dan bidang. Selanjutnya, pengertian titik, garis, dan bidang. Apa itu titik? Pengertian titik. Suatu titik ditentukan oleh letaknya dan tidak mempunyai besaran. Sebuah titik dilukiskan dengan nokta dan biasanya dinotisasikan dengan huruf kapital seperti titik A, B, ataupun huruf lainnya. Kemudian contohnya seperti ini ya. Ini titik A dan titik B gitu ya. Ini kita lihat ini titik A dan titik B. Ya, jadi dia ada sebuah nokta gitu ya. Lalu diberikan notasi huruf kapital. Yang kedua yaitu pengertian garis. Garis merupakan himpunan titik-titik tidak terbatas banyaknya. Garis dinotasikan dengan huruf kecil seperti G, H. Kita lihat contohnya. Di sini ada garis G dan garis H. Jadi gitu ya, dinamakan dengan huruf kecil seperti itu. Itu pengertian garis. Kemudian ada pengertian bidang. Sebuah bidang yang dimaksud adalah bidang datar ya, bukan bidang ruang gitu ya. Dapat diperluas kehendak kita, bidangnya biasanya digambarkan dengan bentuk persegi, persegi panjang atau jajar jenjang ya, itu bidang. Lalu contohnya seperti ini ya, ini bisa dikatakan sebuah bidang, ini juga ya. Jadi itulah pengertian dari bidang. Selanjutnya yaitu hubungan titik dan garis. Kita akan membahas bagaimana sih hubungan titik dan garis tersebut. Ya, oke. Yang pertama adalah titik terletak pada garis. Sebuah titik dikatakan terletak pada garis G apabila titik tersebut dapat didahului oleh garis. Contoh, gambar A memperlihatkan titik A yang terletak pada garis L. Kita lihat ini ya. Jadi ini ada garis L, lalu ada titik A yang terletak pada garis itu. Jadi itu kita katakan titik A terletak pada garis L. Selanjutnya yaitu hubungan titik dan garis. Itu yang kedua yaitu titik terletak di luar garis. Titik di luar garis apabila titik tersebut tidak menjadi bagian dari garis. Contohnya, gambar di bawah ini memperlihatkan letak titik B di luar garis. Kita perhatikan ya. Jadi ini ada garis M dan ada titik B di luar garis tersebut. Nah, titik B ini disebut titik di luar garis M. Seperti itu ya. Jadi kita tahu ya bedanya tadi ya. Kalau dia di dalam garis maka titiknya berada dalam garis. Ketika dia di luar garis maka titiknya berada di luar garis. Selanjutnya hubungan antara titik dan bidang.
Pertama, titik terletak pada bidang. Sebuah titik dikatakan terletak pada bidang A apabila titik tersebut dapat dilalui oleh bidang A. Contohnya, ya, ini A. Jadi titiknya itu ini bidang A. Ini ada titik C. Jadi titik C ini berada pada bidang A. Itu yang disebut dengan titik. Yang kedua adalah hubungan antara titik dan bidang, yaitu titik di luar bidang beta. Sebuah titik dikatakan berada di luar bidang beta apabila titik tersebut tidak dapat dilalui oleh bidang beta. Contoh, kita lihat ini, ya, ini ada titik D. Titik D ini berada di luar bidang beta ini, jadi disebut titik di luar bidang beta. Selanjutnya yang ketiga yaitu hubungan antara garis dan bidang. Garis terletak pada bidang. Garis terletak pada bidang apabila garis menjadi bagian dari bidang tersebut. Letak garis L pada gambar di bawah ini membagi titik-titik pada bidang menjadi dua bagian bidang. Kita lihat ya. Oke. Jadi garis L ini ada garis L ini berada dalam bidang alfa seperti itu. Jadi itulah disebut dengan garis terletak. Selanjutnya yaitu garis yang tidak pada bidang atau di luar bidang. Letak garis di luar bidang apabila garis tidak menjadi bagian bidang. Jadi garis L ini berada di luar bidang alfa tadi. Jadi tahu ya bedanya bahwa garis yang di dalam bidang itu disebut garis di dalam bidang, sedangkan di luar bidang mau disebut garis di luar. Selanjutnya itu hubungan antara garis dan bidang. Garis menembus atau memotong bidang. Garis menembus atau memotong bidang apabila persekutuan antara garis dan bidang adalah sebuah titik. Seperti berikut ya. Jadi garis L ini menembus bidang alfa ya. Jadi garis ini ada bidang alfa, dia tarik lurus seperti ini, dia menembus bidang tersebut. Oke, selanjutnya adalah titik-titik segaris. Dua titik atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Ingat ya, titiknya terletak pada garis yang sama. Pada gambar 7.6, titik A dan titik B dikatakan segaris karena sama-sama terletak pada garis L. Sedangkan istilah titik segaris disebut dengan koliner. Oke, ini ya, titik A dan B pada garis L. Jadi ini dia adalah titik-titik segaris atau koliner. Yang kelima adalah titik-titik sebidang. Dua titik atau lebih dikatakan sebidang jika titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Jadi ingat ya, titik-titik sebidang dia terletak pada bidang yang sama. Pada gambar 7.7, titik C dan titik D dikatakan sebidang. Kita lihat titik C dan ini terletakkan sebidang karena dia terletak sama-sama pada bidang beta. Sedangkan istilah titik-titik sebidang disebut koplanar. Ya ingat ya, tadi ada titik-titik segaris di depan koliner, sedangkan titik-titik sebidang digunakan koplanar. Lalu garis, segmen, garis, atau ruas garis, dan sinar. Oke, kita lihat ya, apa bedanya garis, segmen garis, atau ruas garis, dan sinar garis atau sinar. Yang pertama garis. Oke. Kita lihat gambar 7.8. Di bawah ini adalah garis kali titik A dan B disebut dengan garis AB, dinotasikan dengan garis AB. Tanda panah pada kedua ujung artinya dapat diperpanjang sampai tak terbatas. Jadi garis itu dia kan ada dua titik ya, yang dihubungkan lalu diberikan suatu garis, dia ada tanda panah kedua ujungnya, itu garis ya namanya, dan itu yang tidak terbatas, dapat diperpanjang ya, dapat diperpanjang sampai tak terbatas. Lalu kemudian yang kedua ruas garis atau segmen. Oke, kita lihat gambar titik 7.9 di bawah ini, dia adalah ruas garis atau segmen AB, dinotasikan dengan segmen AB dengan titik A dan B merupakan titik ujung ruas garis AB. Maka segmen AB, garis AB ini merupakan bagian dari segmen. Ini lihat ya, ketika segmen dia tidak, bedanya ya kita dengan garis tadi ya. Kan garis ini kan ada perpanjangannya ya, ada panah-panah perpanjangannya. Sedangkan pada ruas garis atau segmen dia tidak ya. Dia tetap titik-titiknya di ujung gitu ya. Titik A dan titik B berada pada ujung garis. Kemudian adalah sinar garis atau sinar. Kita lihat gambar 7.10 di bawah ini ada sinar garis AB. Sinar garis itu bisa kita lihat di sinar center ya. Tapi kita membuat center gitu kan, menghidupkan center itu ada sinar garis ya, disimbolkan dengan AB, memiliki titik pangkal A tapi tidak memiliki titik ujung ya. Sinar garis AB merupakan bagian dari garis AB. Kita lihat. Ini ada titik A dan titik B. Jadi dia sinarnya ke sini. Jadi pangkalnya yang A ya, terus dia tidak memiliki ujung. Nah, situ. Dia memiliki pangkal tetapi tidak memiliki ujung. Itu disebut dengan sinar. Paham ya apa beda garis, segmen garis, dan sinar garis? Oke, dalam
hal tadi, ya. Tadi ada segmennya, segmen tadi kan ada yang ke arah sini, juga bisa ke arah sini. Nah, jadi titik B juga bisa menjadi titik pangkal gitu ya. Tapi perlu kita ingat bahwa sinar AB tidak sama dengan BA. Karena kenapa? Karena titik pangkal dan titik ujungnya berbeda ya. Tadi kan A sebagai pangkal, B sebagai ujung. Sekarang B sebagai pangkal, sedangkan A sebagai ujung. Kita lihat lagi yang 7.12. Jika titik C terdapat titik A dan B, maka CA dan B merupakan dua sinar yang berlawanan. Jadi ini ya, C dan B, lalu ada C dan A ya. Jadi pangkalnya memang tetap C, tapi dengan arah yang sinar yang berbeda. Seperti itu. Kedudukan dua garis. Yang pertama adalah dua garis sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar apabila garis-garis tersebut tetap pada suatu bidang datar dan tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Jika garis tersebut diperpanjang sampai tak berhingga. Jadi tidak akan pernah ketemu ya. Oke, seperti ini. Nah, dia merupakan garis sejajar. Coba lihat, garis M dan N ini dikatakan garis sejajar ya. Ini seperti ini. Bisa juga dia seperti ini juga bisa ya. Seperti ini. Garis sejajarnya berbentuk seperti ini juga bisa. Nah, itu ya. Ini harus lurus ya. Ini seperti ini juga boleh. Lalu seperti ini. Jadi ini yang penting dia adalah tidak berpotongan ya, tidak akan pernah berpotongan ataupun bertemu. Itu dinamakan dua garis sejajar. Kemudian dua garis tegak lurus ya. Garis yang tegak lurus adalah kedudukan garis yang berpotongan dan titik potongnya bertemu di sudut siku-siku 90 derajat. Garis tegak lurus disebut dengan garis serentang atau garis perpendikular ya. Terus simbol matematika garis tegak lurus disimbolkan dengan ini ya. Oke. Kalau sejajar tadi, nah, seperti ini ya simbolnya sejajar. Simbol sejajar seperti ini ya. Oke, itu ini. Ini simbol sejajar ya. Oke, kalau tegak lurus seperti ini simbolnya. Misalnya garis MN tegak lurus dengan OP dapat ditulis dengan MN tegak lurus OP. Ini merupakan garis tegak lurus. Selanjutnya itu kedudukan dua garis, ada dua garis berpotongan ya. Dua garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan mempunyai suatu titik potong. Ingat bahwa garis perpotongan punya titik potong. Seperti ini ya, dia punya titik perpotongannya. Nah, di sini ya titik O di sini merupakan titik perpotongannya. Maka dia dinamakan dua garis yang berpotongan. Kemudian dua garis berhimpit. Dua garis dikatakan saling berhimpit apabila dua garis tersebut terletak pada suatu garis lurus sehingga hanya terletak sebagai satu garis lurus saja. Kita lihat ya. Nah, ini sebenarnya garis ini, garis AC dan BD ini adalah dua garis, tapi dia menyatu. Itu kan disebut dengan garis berhimpit ya. Terletak pada suatu garis lurus. Selanjutnya yaitu dua garis bersilangan. Dua garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada suatu bidang datar dan tidak berpotongan apabila diperpanjang. Oke. Lihat ini sebuah bangun ruang kubus ya. Nah, ini apabila garis ini dia bersilangan dengan garis ini kan. Jadi ini bersilangan dengan ini ya. Dia dinamakan bersilangan ya. Dia ingat dia tidak terletak pada suatu bidang datar, jadi tidak terletak ya dan tidak akan berpotong apabila diperpanjang. Ini apabila diperpanjang ini tidak akan berpotong karena bidangnya tidak terletak pada suatu bidang datar. Oke, itulah tadi sekilas tentang kegiatan 7.1 yaitu hubungan antara garis, titik, dan bidang. Dan kedudukan dua garis. Oke, selamat belajar. Semoga di masa pandemi ini kita tetap semangat belajar, tetap siap berprestasi, dan terima kasih.